Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kemarin kita udah bahas tentang revolusi Amerika. Sekarang kita akan membahas yang namanya revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Sebenarnya apa sih itu revolusi Prancis? Pada hakikatnya revolusi Prancis itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan seorang raja namanya Raja Louis XVI. Nah, tujuannya pertama kali revolusi Prancis itu adalah kepemimpinan seorang Louis ke-16, bahkan sebelum-sebelumnya ada namanya Louis ke-14 juga. Dia bertindak semena-mena. Intinya adalah ingin menghancurkan yang namanya monarki absolut. Semboyan dari revolusi Prancis adalah liberté, égalité, dan fraternité, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Oke, langsung masuk. Jadi tokoh utama di sini adalah namanya Raja Louis ke-16. Masuk ke latar belakang. Kenapa sih sampai terjadi revolusi Prancis? Yang pertama adalah latar belakang yang pertama adalah pemerintahannya absolut. Pemerintah raja yang absolut itu terjadi pada pemerintahan raja absolut Raja Louis ke-16. Dia menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan, bahkan di zamannya dia tidak ada pengadilan. Jadi ketika dia merasa orang tersebut salah, orang-orang tersebut itu akan dipenjara, namanya di penjara Bastille. Nanti kita akan bahas selanjutnya penjara Bastille. Terus menganggap kalau misalnya tidak ada pengawasan dari parlemen, sampai akhirnya nantinya parlemen itu pernah dibubarkan pada zaman Raja Louis ke-14, tapi nanti dihidupkan kembali oleh Raja Louis ke-16. Penyelewengan Raja Louis ke-16 ini dirasakan oleh rakyat Prancis. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi Prancis pada saat itu terjadi krisis ekonomi yang hebat, disebabkan oleh yang pertama adalah gagal panen, terus kemudian terjadi kelaparan, terus ditambah lagi banyak wabah penyakit, ditambah lagi karena ada desakan kebutuhan pokok yang semakin meningkat, terjadilah inflasi secara besar-besaran. Ditambah lagi masih ingat kan ya peristiwa perang 7 tahunnya antara Prancis dengan Inggris yang dimenangkan oleh pihak Inggris. Nah, terus kemudian ditambah lagi Prancis itu juga pernah membantu Amerika dalam melawan Inggris ketika Amerika ingin berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, di saat inilah rakyat-rakyat Perancis itu dibebankan untuk membayar pajak untuk semua kejadian yang terjadi di Prancis pada saat itu. Jadi betapa kesulitannya rakyat Prancis pada saat itu. Lanjutnya, lemahnya kepemimpinan dari Raja Louis ke-16. Karena situasinya di Prancis itu ada 3 golongan. Golongan paling atas itu adalah golongan bangsawan, golongan kedua adalah klerus. Klerus itu adalah para pemimpin agama Kristen Katolik, kemudian rakyat itu paling bawah. Karena dia kan situasinya rakyat sudah menderita, dia takut dikudeta sama rakyat, makanya dia merangkul, si Raja Louis ini merangkul kaum bangsawan sama klerus. Dengan cara apa? Semua biaya hidupnya bangsawan dan klerus itu ditanggung oleh uang negara. Jadi betapa hancurnya negara Prancis pada saat itu, udah terjadi krisis ekonomi, kelaparan, pengangguran, inflasi, dan ditambah lagi harus membiayai hidup bangsawan dan klerus itu sendiri. Lanjut, gaya hidup yang mewah. Jadi namanya Raja Louis ke-16 ini punya seorang permaisuri yang namanya Maria Antoinette. Dia dikenal dengan nama Madame Deficit karena dia sering menghambur-hamburkan uang untuk keperluan pribadinya. Dia dikenal sebagai Madame Deficit ya. Dia adalah permaisuri dari Raja Louis ke-16. Dia yang menyebabkan salah satu dari latar belakang terjadi revolusi Prancis. Terus kemudian adanya ide-ide pencerahan dari seorang tokoh namanya Montesquieu. Montesquieu ini paling terkenal dengan namanya Trias Politica, yaitu adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita tulis ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau J.J. Rousseau itu terkenal dengan namanya kontrak sosial. Dia yang menganggap bahwa sebuah negara itu menjadi sebuah negara yang ideal dengan bentuknya adalah demokrasi,
dan ditambah lagi kalau misalnya kedaulatan penuh itu adalah kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Itu. Dan adanya pengaruh dari Revolusi Amerika. Jadi tentara Prancis itu pernah membantu kemerdekaan Amerika untuk melawan Inggris kan ya. Dan Amerika itu sendiri terinspirasi dari pemikiran Prancis. Nah, kenapa? Jadi inilah yang menyebabkan kalau misalnya rakyat Prancis, orang Amerika aja terinspirasi kok sama pemikiran tokoh-tokoh dari Prancis itu sendiri, dan mereka berhasil loh merdeka dari atas Inggris. Kenapa sih kita nggak kepikiran buat merdeka sendiri atas bangsa kita? Kita melawan si yang namanya Raja Louis ke-16 itu sendiri. Dan ketika tentara Prancis ini balik ke negaranya, dia melihat keadaan Prancis seperti itu, dia makanya semakin semangat untuk melakukan penjatuhan dari Raja Louis ke-16. Jadi ingin menjatuhkan yang namanya monarki absolut. Lanjut, jalannya revolusi. Jalannya revolusi pada awalnya terjadi tanggal 5 Mei 1789. Itu namanya ada sebuah lembaga namanya Etats Generaux atau Dewan Perwakilannya, Dewan Perwakilan Prancis. Dewan Perwakilan Prancis itu kayak semacam DPRD-nya di Indonesia. Itu pernah melakukan sidang di Versailles. Tentang apa sidangnya? Tentang hak suara dalam keputusan sebenarnya. Jadi maunya gimana nih? Mau satu golongan per satu suara atau satu kepala per satu orang gitu. Golongan rakyat otomatis nggak setuju. Di sini di rapat di Versailles itu nggak dicapai kata kesepakatan. Bagaimana hasilnya pengambilan suaranya? Sampai akhirnya golongan rakyat itu nggak setuju kalau misalnya satu suara itu satu golongan, karena menganggap kalau misalnya nantinya bakalan yang menang adalah golongan bangsawan sama klerus 2:1 sama rakyat. Itu nggak adil buat rakyat. Makanya akhirnya mereka itu bikin surat provokasi gitu. Dan pada akhirnya di tanggal 28 Mei 1789 si Sienese itu mengumpulkan golongan ketiga. Dia bahkan membentuk sebuah kelompok yang namanya Komunis, yang nantinya berubah nama menjadi Majelis Nasional. Setelah Majelis Nasional, karena rakyat Raja Louis ke-16 merasa terancam dengan adanya Majelis Nasional, dia tuh minta sama yang namanya klerus sama bangsawan buat masuk ke Majelis Nasional. Akhirnya klerus sama bangsawan masuklah ke Majelis Nasional sendiri. Terus kemudian Majelis Nasional ini mendesak si Raja Louis ke-16 untuk menyetujui bahwa satu kepala satu suara. Akhirnya disetujuilah satu kepala untuk satu suara. Nantinya juga Majelis Nasional ini kemudian berubah namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional. Tujuannya untuk apa sih? Kemudian mereka melakukan rapat-rapat penyusunan konstitusi. Mereka karena situasinya negara sudah makin terdesak, bagaimana situasinya seperti itu, banyak rapat-rapat terjadi di bulan Juli. Pada saat itu kemudian banyak orang-orang berkumpul di depan rapat tersebut. Ternyata Raja sudah mempersiapkan pasukannya tersendiri untuk menyerang rapat tersebut di tanggal 14 Juli 1789. Dan kedatangan pasukan raja ini disambut oleh pasukan rakyat, dan terjadilah pertempuran di depan rapat tersebut. Kemudian di saat yang bersamaan, rakyat juga menyerbu penjara Bastille. Penjara Bastille ini adalah sebuah tempat di mana seorang tokoh atau orang-orang yang nggak suka sama Raja Louis ke-16, dia melakukan pemberontakan, melakukan hukuman-hukuman yang menurut rakyat itu nggak adil. Mereka tuh dipenjara di penjara Bastille. Jadi orang-orang yang ibaratnya memberontak dari Raja Louis ke-16 itu dipenjaranya di penjara Bastille. Rakyat pada tanggal 14 Juli jadinya raja itu menyerang rapat, dan kemudian rakyat juga menyerang penjara Bastille. Jadi terjadi beberapa kali pertempuran di tanggal 14 Juli 1789. Rakyat menyerbu penjara Bastille. Jadi penjara Bastille ini sebagai momen kekuatannya dari Prancis itu sendiri. Dan ternyata rakyatnya menang, dan ini diperingati sebagai Hari Nasionalnya Prancis. Gitu. Jadi Hari Nasional Prancis terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. Jadi momen penting dari revolusi Prancis itu sendiri adalah penyerangan penjara Bastille. Lanjut, apa yang terjadi pasca revolusi?
yang terjadi di pasca revolusi nantinya ada tahap konstituante di tahun 1789 sampai 1791. Dewan Konstituante, DK ini maksudnya adalah Dewan Konstituante itu berhasil membuat undang-undang Perancis. Nanti tahap selanjutnya di tahap legislatif di tahun 1791 sampai 1792, Dewan Konstituante menjadi sebagai lembaga legislatif. Nantinya kemudian ada namanya Konvensi Nasional. Nantinya benar-benar Raja Louis ke-16 itu benar-benar hancur. Itu di zamannya Konvensi Nasional ini yang kerajaan berubah menjadi republik yang dipimpin oleh Robespierre. Robespierre ini dikenal sebagai tokoh yang kejam. Dia bertangan besi, bahkan dia pernah membunuh banyak orang dengan pisau yang namanya pisau guillotine itu, dan si Raja Louis XVI itu nantinya dihukum mati bersama dengan Marie Antoinette, tapi lebih dulu si Raja Louis XVI-nya dulu. Terus nantinya Robespierre ini berhasil karena dia memerintah Perancis dengan sangat kejam, sampai akhirnya sekelompok orang itu melaksanakan voting gitu, pemungutan suara untuk menjatuhkan si Robespierre. Bahkan dia ditembak tapi ternyata tidak meninggal, dan akhirnya dia diberi hukuman mati juga menggunakan pisau guillotine. Dan dia digulingkan oleh orang-orang moderat di tahun 1795. Ada tahap selanjutnya adalah namanya tahap Directory. Directory ini di tahun 1795 sampai 1799 yang dipimpin oleh kaum moderat, yaitu Paul Barras, ada Moulin, ada Gohier, ada Roger Ducos, ada Sieyès. Tapi ternyata kerajaan Prancis tidak pulih. Kemudian muncullah seorang tokoh yang namanya Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu adalah seorang prajurit biasa yang nantinya berhasil merebut hati rakyat karena dia melakukan pergerakan-pergerakan. Napoleon Bonaparte terus nanti yang memimpin nih, kemudian dipimpin pemerintahan yaitu namanya konsulat di tahun 1799 sampai tahun 1804. Napoleon Bonaparte, ada Sieyès, ada Roger Ducos, dan sampai akhirnya Prancis ini nantinya memiliki sistem yang namanya kekaisaran di tahun 1804 sampai 1815. Yang awalnya bentuk negara republik menjadi kekaisaran yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Dan di zaman Napoleon Bonaparte ini dia berhasil membuat undang-undang yang namanya Undang-Undang Bonaparte, kalau tidak saya lupanya namanya Undang-Undang Napoleon. Seperti itu. Oke, lanjut. Apa pengaruh dari revolusi Prancis? Yang pertama adalah republikanisme, yaitu menginginkan kalau misalnya penghapusan sistem monarki menjadi sistem republik. Kalau misalnya rakyat itu adalah sebagai kedudukan paling tertinggi. Kemudian anti feodalisme adalah sistem kepemilikan tanah. Jadi nggak ada sistem pajak yang harus dibayar rakyat kepada tuan-tuan tanah. Terus kemudian pengakuan hak asasi manusia. Kalau misalnya di Undang-Undang Napoleon itu tertulis kalau misalnya yang bisa menjadi pejabat-pejabat pemerintah adalah orang-orang yang benar-benar berkualitas. Jadi mau dari golongan apapun mereka akan tetap bahkan di zamannya Napoleon Bonaparte itu nggak ada tuh yang namanya golongan bangsawan, klerus, dan rakyat biasa. Semuanya dianggap rakyat dan semuanya berhak untuk menjadi seorang pejabat gitu. Jadi siapa yang paling memiliki peranan tertinggi dari di sebuah negara di Prancis, maka dia akan menjadi sebuah pejabat gitu. Terus nasionalisme, karena pengaruh dari revolusi Prancis itu sendiri adalah nasionalisme karena cinta terhadap negaranya dengan semboyannya dari revolusi Prancis ada liberté, égalité, dan fraternité. Sudah sekian dari saya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata maupun penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Semoga kalian semuanya paham mengenai apa yang sudah saya jelaskan
pada materi pertama adalah tentang revolusi Amerika dan kedua ini tentang revolusi Prancis. Mungkin materi-materi selanjutnya itu adalah tentang revolusi Tiongkok, revolusi Rusia, dan revolusi Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat PJJ-nya anak-anak.